Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Wildy Nurbani Aulia dari Prodi Pendidikan Fisika kelas A dengan nomor induk mahasiswa 2303658 dari Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini, saya akan mempresentasikan sedikitnya materi tentang gravitasi. Adapun pembahasan yang akan dibahas pada materi ini, yang pertama ada hukum Kepler, yang kedua hukum gravitasi Newton, yang ketiga pengukuran konstanta gravitasi universal, yang keempat massa gravitasi dan massa inersial, yang kelima lepas dari bumi, yang keenam energi potensial, energi total, dan orbit, dan yang terakhir medan gravitasi kulit bola dan bola padat. Sebelum masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang hukum-hukum Kepler, di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang interaksi gaya fundamental di alam. Interaksi gaya fundamental di alam ini, di antaranya yang pertama ada interaksi kuat, yang kedua ada interaksi elektromagnetik, yang ketiga interaksi lemah, dan yang keempat interaksi gravitasi. Nah, interaksi gravitasi ini merupakan interaksi yang paling lemah, di mana interaksi gravitasi sangat berpengaruh dalam bahasan tata surya. Sedangkan untuk partikel elementer, interaksi gravitasi ini tidak berpengaruh atau diabaikan. Selanjutnya, ada model alam semesta. Yang pertama, ada model alam Ptolemus, di mana bumi berada di pusat alam semesta, matahari dan bintang-bintang mengelilingi bumi. Gerakan utama planet dan bintang searah jarum jam dengan periode 1 hari untuk memperhitungkan gerakan planet relatif terhadap bintang-bintang. Planet diberi kecepatan angular berlawanan arah jarum jam yang lebih kecil. Model ini dinamakan model geosentris karena menempatkan bumi sebagai pusat alam semesta. Yang kedua, model alam Copernicus. Matahari dan bintang-bintang diam, sedangkan planet-planet termasuk bumi berputar dalam lingkaran mengelilingi matahari. Yang ketiga, Tycho Brahe dan Johannes Kepler. Yang pertama itu semua planet bergerak dalam orbit elips dengan matahari di salah satu fokusnya. Yang kedua, garis yang menghubungkan tiap planet ke matahari menyapu luasan yang sama dalam waktu yang sama. Dan yang ketiga, kuadrat periode dari setiap planet sebanding dengan pangkat 3 dari jarak planet tersebut ke matahari. Next, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu hukum-hukum Kepler. Hukum-hukum Kepler ini terbagi menjadi 3, yaitu ada hukum 1 Kepler, hukum 2 Kepler, dan hukum 3 Kepler. Hukum 1 Kepler berbunyi semua planet bergerak dalam orbit elips dengan matahari di salah satu fokusnya. Teman-teman bisa lihat pada gambar yang pertama, di mana gambar pertama tersebut lintasan planet yang eliptis dengan matahari di salah satu titik fokusnya. Titik fokusnya yang mana? Titik fokusnya itu matahari. Nah, kita lihat titik P. Titik P ini yaitu planet paling dekat dengan matahari. Nah, titik P ini dinamakan perihelion. Nah, sedangkan titik yang A itu yang di sana, coba teman-teman lihat titik A itu, di mana ia paling jauh, dinamakan aphelion. Jadi, jarak rata-rata antara planet dan matahari sama dengan sumbu semi mayor, seperti itu. Lanjut ke hukum 2 Kepler, di mana hukum 2 Kepler ini berbunyi garis yang menghubungkan planet dan matahari akan menyapu luas juring dalam waktu yang sama. Nah, teman-teman, ketika planet dekat dengan matahari, maka ia bergerak dengan lebih cepat dibandingkan ketika ia jauh dari matahari. Kenapa seperti itu? Karena luasan yang disapu dalam selang waktu tersebut adalah sama. Jadi,
Ketika planet dekat dengan matahari, maka pergerakannya tersebut cepat dibandingkan ketika ia jauh, seperti itu. Next, kita lanjut ke hukum 3 Kepler, di mana hukum ketiga Kepler ini berbunyi kuadrat periode tiap planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet dari matahari. Hukum ketiga Kepler menghubungkan periode 3 planet dengan jarak rata-ratanya ke matahari, yang sama dengan sumbu semi mayor lintasan elipsnya. Dalam bentuk aljabar, jika R adalah jarak rata-rata antara planet dan matahari, dan T adalah periode revolusi planet, maka hukum ketiga Kepler menyatakan bahwa T kuadrat sama dengan CR pangkat 3. Nah, untuk lintasan berbentuk lingkaran, hukum ketiga Kepler ini mempunyai persamaan T kuadrat sama dengan KR pangkat 3 dengan K sama dengan 4pi pangkat 2 per GM kuadrat, di mana G sama dengan konstanta gravitasi universal, M sama dengan massa matahari, R sama dengan jari-jari orbit planet, jarak antara planet dan matahari untuk lintasan elips. Teman-teman, hukum 3 Kepler ini meliputi hukum gravitasi Newton dan hukum 2 Newton tentang gerak orbit lingkaran. Hukum Kepler-Newton menunjukkan bahwa hukum ini adalah konsekuensi dari gaya gravitasi antara dua benda bersamaan dengan hukum gerak Newton. Next, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu hukum gravitasi Newton. Hukum gravitasi Newton adalah setiap partikel dalam alam semesta menarik partikel lain dengan gaya yang berbanding lurus dengan perkalian massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar mereka. Nah, teman-teman bisa lihat persamaan hukum gravitasi Newton, yaitu F sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat, di mana G adalah konstanta gravitasi. Nilai tetapan semesta G yang sebelumnya tidak dapat ditemukan oleh Newton ditemukan melalui percobaan yang dilakukan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Henry Cavendish pada 1798 dengan ketelitian sebesar 99%. Percobaan yang dilakukan Cavendish menggunakan sebuah neraca yang disebut neraca Cavendish. Neraca tersebut dapat mengukur besar gaya putar yang diadakan pada lengan gayanya. Nah, teman-teman bisa lihat ya di bawah. Nah, yaitu gambar berikut adalah sketsa dari peralatan Cavendish yang digunakan untuk mengukur gaya gravitasi antara dua benda kecil. Coba teman-teman bisa telaah ya. Di sana ada Cavendish tuh menggunakan alat ukur untuk gaya gravitasi antara dua benda kecil. Next, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu massa gravitasi dan massa inersial. Teman-teman tahu gak massa gravitasi itu apa? Jadi, massa gravitasi itu adalah sifat benda yang bertanggung jawab terhadap gaya gravitasi yang dikerjakan pada benda lain. Jadi, massa gravitasi itu sifatnya itu bertanggung jawab. Jadi kalian harus menirunya ya, kayak massa gravitasi itu. Nah, kemudian ada massa inersial. Apa sih massa inersial itu? Nah, massa inersial adalah sifat benda yang merupakan aturan resistansinya itu terhadap percepatan. Nah, gaya yang dikerjakan oleh bumi pada benda di dekat permukaannya. Nah, teman-teman bisa lihat di sana terdapat persamaan gaya yang dikerjakan oleh bumi pada benda di dekat permukaannya. Ada juga persamaan percepatan jatuh bebas benda-benda di dekat permukaan bumi. Next, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu
lepas dari bumi. Nah, dalam ilmu fisika, kecepatan lepas adalah kecepatan ketika energi kinetis dan energi potensial gravitasi suatu objek adalah nol. Inilah kecepatan yang dibutuhkan untuk terlepas dari medan gravitasi tanpa dorongan lebih lanjut. Untuk benda bulat simetris, kecepatan lepasnya dihitung menggunakan rumus tersebut. Ada juga kelajuan lepas adalah kelajuan yang tepat bersesuaian dengan energi kinetik yang sama dengan energi ikat. Suatu sistem massa bumi dikatakan terikat atau tak terikat tergantung pada apakah energi kinetik massa di permukaan bumi lebih kecil atau lebih besar dari energi ikat. Besarnya kelajuan lepas untuk sebuah planet atau bulan relatif terhadap kelajuan termal molekul gas menentukan jenis atmosfer yang dapat dimiliki planet atau bulan. Kelajuan lepas untuk bulan adalah 2,3 km per sekon, jauh lebih kecil dibandingkan kelajuan lepas untuk bumi dan terlalu kecil untuk memungkinkan keberadaan atmosfer bulan. Pembahasan selanjutnya adalah pengukuran konstanta gravitasi universal. Energi potensial gravitasi dapat dianggap nol di permukaan bumi. Artinya, energi potensial gravitasi suatu benda dapat dianggap sebanding dengan ketinggiannya di atas permukaan bumi secara lebih sederhana. Hal ini dapat dinyatakan sebagai ketinggian di atas permukaan tanah. Persamaan ini ialah V sama dengan EP per M sama dengan min G M kali M per M. Sebagai contoh, bila memperhatikan energi potensial yang dikaitkan dengan planet dan matahari, maka tidak ada alasan untuk menginginkan energi potensial nol di permukaan matahari. Sebenarnya, hampir selalu lebih tepat untuk memilih energi potensial gravitasi sistem dua benda adalah nol bila jarak pisah dua benda itu tak berhingga. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu medan gravitasi kulit bola dan bola pejam. Medan gravitasi kulit bola yang uniform di luar kulit sama dengan jika semua massa kulit dikonsentrasikan di pusatnya. Medan di dalam kulit adalah nol. Hasil-hasil ini diperoleh secara langsung dari hukum gravitasi Newton melalui integrasi. Medan gravitasi bola padat yang uniform bermassa M dan berjari-jari R di sebuah titik pada jarak R dari pusat bola diberikan oleh persamaan tersebut. Artinya, jika M0 di luar kulit, maka gaya yang diberikan padanya oleh kulit sama dengan jika semua massa kulit dikonsentrasikan pada pusatnya. Sedangkan jika M0 di dalam kulit, maka kulit tidak mengerjakan gaya padanya. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Saya Wildy Nurbani Aulia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.